please. No, 1 second. No. Okay. Right, I'm a turkey, and the turkey needs feeding. So, Jack, is the pigeon thirsty? Or is it... Manchester City benar-benar tampil luar biasa musim ini dan bisa dikatakan ini adalah musim terbaik sepanjang sejarah klub. Pasalnya, mereka berhasil meraih treble winner dengan konsep permainan indah yang mereka tampilkan. Tentu saja sutradara di balik itu semua adalah Pep Guardiola, di mana ia mungkin menjadi sedikit orang yang begitu mencintai sepak bola sampai ke akar-akarnya. Hal itu terlihat pada sebuah momen di sela-sela party perayaan Treble City. Pep tampak sibuk memberikan Phil Foden arahan. Pep Guardiola. Harus diakui kalau sosok pelatih yang satu ini adalah sosok revolusioner taktik sejati. Ya, bisa dibilang Pep adalah orang yang gemar mengimprovisasi sebuah taktik sepak bola menjadi lebih hebat. Mulai dari tiki-taka sampai kini sistem yang benar-benar baru, yakni formasi 3-2-4-1 tanpa wingback, yang membagi dua blok seimbang antara bertahan dan menyerang. Ya, dengan pendekatan sistem semacam itu, City menjelma menjadi tim yang begitu superior. Terlebih, pendekatan personal yang Pep lakukan ke anak asuhnya benar-benar bisa membuat sang pemain merasa kemampuannya bisa berkembang pesat. Dan juga, Pep adalah tipe orang pelatih yang tahu caranya memberi motivasi kepada pemainnya, terutama saat pemain tersebut sedang dalam penurunan performa. Hal yang jelas membuktikan kalau Pep tak hanya jago soal taktikal, melainkan juga man manajemen. Mungkin hanya Pep Guardiola lah satu-satunya pelatih yang masih sempat-sempatnya ngasih instruksi perihal taktik dan motivasi kepada pemainnya di tengah perayaan gelar juara. Ya, dalam sebuah momen ketika semua elemen Manchester City bersatu merayakan keberhasilan mereka meraih treble, Pep tampak memeluk sembari memberikan arahan kepada Phil Foden, yang di musim ini memang tampak mengalami penurunan performa. Di mana terlihat jelas kalau Pep ingin sekali pemain yang punya bakat hebat itu bisa kembali ke performa terbaiknya. Sehingga tak peduli momen apapun, asal itu bisa berguna demi tim, ya gaspol aja. Ya, momen Pep memberi arahan di tengah selebrasi kemenangan jelas bukan pertama kalinya ia lakukan. Ingat saat Pep masih melatih Munchen? Ya, ketika itu The Bavarian berhasil mengalahkan rival abadinya, yakni Borussia Dortmund. Normalnya ketika laga berakhir, semua pasti merayakan euforia karena bisa mengalahkan sang rival. Namun tidak dengan Pep. Tampak ia justru tetap memberikan arahan kepada Joshua Kimmich tentang hal-hal apa saja yang harus ditingkatkan. Tentu saja bagi sebagian pengamat, tindakan Pep itu adalah gambaran betapa totalnya ia sebagai pelatih demi bisa membuat segalanya jadi yang terbaik. Dan lihat saja ekspresi Kimmich yang ketika itu masih sangat muda tampak kaget. Tapi ia berusaha mencerna setiap kata dan umpatan serta instruksi yang diberikan Pep padanya. Itulah mengapa kini kita bisa mengenal Kimmich sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia. Dan itu pula yang diakui oleh pemain asal Jerman itu. Di mana ia merasa sangat beruntung pernah mendapat gemblengan dari seorang Pep Guardiola. Karena berkat Pep kemampuannya bisa meningkat drastis. Arjen Robben pernah bercerita kalau Pep Guardiola di matanya adalah sosok maniak sepak bola yang selalu memikirkan taktik tanpa kenal waktu.
Ya, menurut Robben, setiap hari dan setiap waktu yang ada di isi kepala Pep hanyalah soal sepak bola. Bahkan, kalau bisa sedikit kejam, Robben menganggap Pep ini adalah satu-satunya orang yang mungkin lebih memikirkan sepak bola ketimbang keluarganya sendiri. Nah, di satu sisi, Robben pun menceritakan salah satu bukti maniaknya Pep kepada sepak bola, di mana ia bahkan sering menelpon para pemainnya di jam 3 pagi hanya untuk membahas taktik. Pep adalah sosok maniak sepak bola. Dia sering menelpon kami jam 3 dini hari hanya untuk membicarakan taktik. Dia selalu memikirkan sistem baru. Tapi karena itu dia telah membuat kami berkembang dan jadi lebih sulit diprediksi. Saya sudah pernah bermain di beberapa klub top dunia di bawah asuhan banyak pelatih hebat. Tapi saya merasa senang bermain di bawah arahannya, kata Robben kepada Marca. Ya, melihat segala hal yang ada tadi, maka wajar kalau Pep ini bisa meraih segala kesuksesan sebagai pelatih. Gimana enggak, 24 jam ia hanya memikirkan soal sepak bola, dan sepak bola. Mungkin, bila kita bisa melihat isi kepalanya, 95% adalah soal sepak bola. Namun itulah bentuk dedikasi luar biasa Pep kepada bidang yang ia cintai. Dan kekaguman akan sosok mendiang Johan Cruyff itulah yang membuatnya terinspirasi sehingga menjadi seperti sekarang. Karena semua orang juga tahu kalau legenda asal Belanda itu memang jenius dan bisa dikatakan adalah pionir lahirnya sepak bola indah yang kini sudah diinovasi sedemikian rupa oleh Pep Guardiola. Oleh karena itu jangan kaget bila di masa depan nanti pelatih-pelatih yang pernah belajar kepada Pep seperti Mikel Arteta, Vincent Kompany, Roberto De Zerbi, hingga Erik ten Hag akan membuat tim yang dilatihnya memiliki pondasi dan sistem permainan yang 11-12 dengan Pep Guardiola. So, gimana? Masih ragukah kalian menyebut Pep sebagai pelatih terbaik di dunia?